Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini channel Mr. Surur Gurame akan membahas tentang kedalaman air yang ideal untuk setiap ukuran bibit ikan gurame. Sebelum dibahas lebih jauh, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu atau menyalakan tombol notifikasinya supaya bisa mendukung saya untuk tetap berbagi ilmu tentang budidaya ikan gurame, dan saya akan selalu berusaha membuat video-video yang edukatif tentang budidaya ikan gurame, walaupun dengan durasi yang pendek ya. Tidak asal menampilkan judul-judul yang menarik, tetapi juga berusaha untuk membuat yang isinya bermanfaat ya. Untuk itu saya akan membuat konten-konten yang edukatif seputaran budidaya ikan gurame walaupun dengan durasi yang pendek. Oke, kita mulai bahas yang pertama, yaitu dari ukuran larva atau burayak ya. Dari umur larva 10 hari sampai dengan 30 hari, ukuran air budidaya yang paling ideal yaitu antara 15 cm sampai dengan 20 cm. Bagi teman-teman yang belum pernah atau belum tahu tentang budidaya ikan gurame, terutama pembuatan bibit gurame oyongan, mungkin sedikit heran ya, kenapa airnya cuma 15 cm, dan mungkin dalam hati bertanya-tanya, bukannya lebih dalam airnya lebih bagus, ikan jadi lebih sehat. Ternyata asumsi seperti itu untuk ikan gurame kecil itu asumsi yang kurang tepat ya. Jadi dengan air 15 cm sampai dengan 20 cm itu suhu air diharapkan akan sedikit hangat, karena ikan gurame kecil itu perlu suhu yang sedikit hangat antara 26 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Bahkan sampai 33 derajat Celcius ikan masih bagus ya. Cuman kita harus sering kontrol pada bulan-bulan tertentu ya. Sinar matahari bisa sangat menyengat ya pada bulan-bulan tertentu. Kalau sinar matahari terlalu panas dan air budidaya terlalu panas, perlu ditutup, tapi juga jangan terlalu rapat. Untuk mengurangi sinar matahari yang terlalu panas, kita bisa menggunakan memakai daun pisang atau daun kelapa untuk mengurangi terik matahari, atau bisa juga waring atau paranet ya. Dan untuk menjaga kedalaman air supaya air tetap stabil 15 sampai dengan 20 cm. Kalau teman-teman ingin produksi bibit gurame ukuran oyongan, usahakan baknya khusus dibuat dengan dinding dengan kedalaman 20 cm, baik itu digali ke bawah tanahnya ataupun mungkin pakai batako atau pakai bambu atau apa saja ya. Usahakan dibuat 20 cm saja, karena kalau dibuat terlalu dalam, misalkan saja ya 50 cm, dengan tujuan supaya bisa untuk menampung ikan yang lebih besar, bisa saja, tetapi ada kekurangannya, yaitu ketika bak tidak diisi penuh 50 cm, maka sisa plastik atau terpal yang tidak terkena air akan cepat rusak. Yang kedua, jika musim hujan, air akan bertambah lebih banyak lagi ya, dalam otomatis air akan semakin dingin atau suhu bisa sangat rendah kalau air bak ketambahan oleh air hujan ya. Nah, ini sebagai contoh, bak ini kedalaman ini hanya sekitar 15 sampai 20 cm ya. Ini lebarnya 3,5 kali 7 meter. Ini diisi sekitar 2 sarang ya, paling sedikit itu 6.000 ekor ya. Ini untuk mencetak oyongan ini butuh waktu cuman sebulan. Kalau misal kita jual oyongan itu harganya terendah itu Rp250,
Ini satu kolam ini bisa menghasilkan uang 1,5 juta rupiah ya. Ini cuman lahan 3,5 kali 7 ya. Ini kalau ini misal ditanami suatu tanaman, kira-kira tanaman apa ya yang bisa menghasilkan 1,5 juta sebulan? Lahan sempit seperti ini. Kalau ditanamin padi juga waktunya juga lama ya. Kalau misal kita punya 4 kolam saja yang seperti ini, bisa menghasilkan uang sekitar 6 juta rupiah per bulan ya. Yang berikutnya, yang kedua yaitu ukuran kartu perdana sampai dengan silet ya. Itu juga air yang ideal, kedalaman air yang ideal itu masih dangkal ya, antara 20 sampai dengan 40 cm. Untuk ukuran silet sampai dengan ukuran bungkus korek, kedalaman air yang ideal antara 30 sampai dengan 60 cm. Dengan catatan sinar matahari juga cukup ya. Untuk ukuran bungkus rokok itu sudah bisa di kedalaman 120 cm sampai dengan konsumsi. Nah, untuk selanjutnya, untuk indukan yang ideal itu antara 60 cm atau 80 cm lah ya, 80 cm sampai 120 cm. Itu untuk indukan, soalnya kalau indukan itu butuh air yang sedikit dalam ya. Bahkan mungkin lebih dalam lagi dari 120 cm itu juga nggak masalah ya, malah lebih bagus ya. Jadi untuk pergerakan ke atas ke bawah itu memang untuk indukan itu butuh yang agak dalam. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi setiap ukuran ikan gurame itu idealnya itu memang tidak sama ya, terutama untuk yang kecil itu memang kalau ditaruh di dalam air yang terlalu dalam itu akan biasanya akan bermasalah, karena air yang semakin dalam itu biasanya akan semakin dingin ya. Jadi apalagi kalau di perkampungan kadang-kadang banyak pohon-pohonan, itu kolam akan semakin dingin. Jadi para petani ini kadang-kadang ada yang salah asumsi ya, bahwa kalau memelihara ikan gurame itu harus yang dalam sekali. Itu sebenarnya tidak seperti itu. Jadi ada ukuran-ukuran ideal untuk setiap ukuran itu. Dari saya itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.